Misi. Misi. Maaf, Mbak Sulis. Tadi saya baru selesai selamatan. Alhamdulillah sudah punya rumah sendiri. Insya Allah besok kami akan pindah. Maksud lo apa? Lo mau nyombong? Lo udah punya rumah, gue belum. Loh, kan saya pamit baik-baik. Kenapa Mbak jadi ngomel kayak gini? Alah, nggak usah alasan deh lo. Bilang aja lo mau ngejekin gue, ya? Terserah lu deh. Makanya lo tuh kalau ngomong hati-hati, jangan asal jeplak. Lu yang mikir. Seharusnya lu yang mikir. Gua tuh bilang udah baik-baik ke lu. Terserah lu ya. Lo ngomong apa tadi? Lu yang ngomong apa? Lo maunya apa? Lu yang bilang apa ke gua? Lo maunya apa? Lu maunya apa ke gua? Iya, lo mau. Lu yang mau apa? Sulis, lo memang biang kerok ya? Lo datengin rumah orang ngomong kayak gitu, lo juga mau? Sini lo, keluar lo! Berani depan rumah lo, keluar lo! Kalau ikut campur urusan lo. Ya Allah, ibu-ibu ini ada apa sih sebetulnya? Ini dia nyari gara-gara, Mbak. Udah. Ini Mi, dia nih mentang-mentang lagi. Udah. Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Dia Mi yang duluan nyari gara-gara ke saya. Kamu duluan, yang datang siapa? Lu yang nyari ke gue. Lo. Udah. Kita ini udah pada tua. Malu dilihat orang jadi tontonan. Orang yang masih punya malu itu berarti imannya masih sempurna. Al-haya'u minal iman. Lagi pula kalau rame begini, Masya Allah. Kagak ketemu ujung pangkalnya. Kita sama tetangga kudu baik. Kagak boleh begini. Sama tetangga kita yang beda keyakinan saja. Kita itu harus berbuat baik. Apalagi seiman. Al-muslim akhul muslim. Ya udah sekarang bubar aja deh, bubar. Ya. Maluin aja lo. Dasar kepo. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salam. Silakan, Mbak. Mas, ini pesan apa? Silakan cek menunya. Mbak, silakan. Bang, Kenapa sih? aku kesel. Kesel kenapa? Ribut lagi sama tetangga? Itu si Julid yang ngatain aku, Mas. Aku Kamu kesel aja. banget. Mentang-mentang dia udah punya rumah. Udahlah, Sulis. Kamu aja kali yang lagi baper. Baper gimana, Mas? Aku nih kesel banget. Pokoknya aku nggak mau balik lagi ke kontrakan. Aku maunya beli rumah. Sulis, beli rumah emang nggak pakai duit? Dicari dong, Bang, duitnya. Woi bro, hebat lo. Gue denger-denger lu mau beli rumah. Ya, mana duitnya? Mana? Enggak, Bang. Enggak ada, Bang. Jangan bohong lo. Keluarin cepet. Cepet. Mana? Mana cepet? Tenang, Bang, nggak punya. kita nggak punya Gue uang, denger Bang. ya. Kalau lu macem-macem gue caketak nih, mau? Ampun, Bang. Jangan, Bang. Ini tempat usaha saya, Bang. Diam lu. Ya nggak Ini, ada. Bang, tolong, Bang. Ini usaha saya satu-satunya, Bang. Aduh. Masa bodoh? Usaha lu kayak apa kayak nih. Bang, jangan, Bang. Bro, Bang, jangan. Habis deh uang kita. Ya, Bang, mau gimana lagi? Kamu sih nggak lawan. Mas, kamu punya tabungan 145 juta. Kenapa emangnya? Ini bisa buat beli rumah. Iya, tapi masih kurang, Sulis. Enggak. Ini cukup. Kita beli rumah ya. Masih kurang, Sulis, buat beli rumah. Kamu sabar aja dulu, kita nabung dulu ya, ngumpulin uang dulu. Mas, aku nggak mau tahu. Pokoknya kita beli rumah sekarang. Lu makin cantik aja deh, udah pintar dandan ya sekarang. Bisa aja. Yul, lo kenal sama yang jual rumah nggak? Soalnya ternyata laki gue tuh punya banyak duit, jadi gue bisa beli rumah. Kebeneran banget nih Sulis, ini namanya jodoh kali ya. Jadi kakak gue tuh mau ngejual rumahnya. Oh ya? Tapi kalau misalnya gue sendiri yang beli, gue dapat komisi nggak? Iya dapet dari kakak gue, tapi kakak gue tuh ngejualnya 200 juta. Kecil sih, ya tapi lumayan lah buat rumah sederhana mah. Oh gitu? Iya. Kalau enggak gini aja, nanti kita bilangnya 250 juta. Nanti
Nanti itu 50 jutanya kita bagi 2, gimana? Oke kan? Abis itu juga kan lo dapat plus komisi dari kakak gue. Oh iya, iya kan? Oh, bener, iya. Tapi bener ya 200 juta ya? Iya bener. 250 juta. Sulis, kamu tahu kan? Uang kita nggak lebih dari 150 juta, Sulis. Kan tinggal tambahin dikit. Kurang 105 juta, kamu bilang sedikit. Aduh mas, yang penting kita tuh bisa punya rumah. Apalagi rumahnya Kak Yuli, aku pengen banget beli itu. Lagian aku kan bosen tinggal di kontrakan kayak gini mas. Kita tuh harus buktiin sama orang-orang kalau kita itu bisa beli rumah. Apalagi tuh tetangga-tetangga tuh, sombong banget. Belum juga pada pindah rumah, udah gembar-gembor mau beli rumah. Pakai bagi-bagi makanan lagi. Astagfirullahaladzim, Sulis. Udahlah, kalau masalah duitnya kurang, kita bisa cari pinjaman. Aku kenal temen aku, orang bank. Dia bisa bantuin supaya uangnya cepet cair. Mas, jangan kelamaan mikir. Kalau kamu setuju, nanti malam aku telepon orangnya. Besok pagi dia kesini. Ya udah, aku turutin kemauan kamu ya. Tapi kamu harus bantuin aku jualan. Oke mas, sip. Pokoknya kamu gak usah khawatir itu. Kamu siapin aja kakak sama KTP. Ya, besok mereka tinggal survei ke warung. Mas, makasih banget mas. Yes. Bayangin dong, rumahnya Kak Yuli lagi bagus banget mas. Bu RT. Bu RT. Sulis dari mana? Oh dari warung bu, beli kopi soalnya ada tamu di rumah. Oh iya, tadi saya lihat. Kayaknya tamu penting ya? Iya, soalnya mereka itu orang bank. Aku kan mau beli rumah. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Lo pamer? Jadi bangga gitu loh. Hah, sirik. Bos, udah, meribut lagi sini. Aku ceburin lagi lo di kali nih. Enggak Bu RT, udah deh. Saya ada tamu penting di rumah ya Bu RT ya. Makasih ya. Maaf Pak, boleh dilihat surat-suratnya Pak? Silakan. Saya cek dulu ya Bu, Pak. Iya, silakan Pak. Rencananya mau buka usaha apa ya? Oh, ini buat modal usaha Pak. Suami saya ini mau buka cabang baru. Selama ini usahanya apa Pak? Usahanya pecel lele. Boleh saya survei dulu? Karena kalau ada usahanya, insya Allah dari pihak bank akan mengabulkan. Oh iya, silakan. Tapi kita bukanya siang sampai malam ya Mas ya. Gimana kalau ya sore aja, jadi sekalian bisa makan. Boleh Bu. Jai, tolong kamu fotoin ini. Ya udah, sekarang lanjut aja ngobrolnya biar kelihatan natural pas dipoto. Silakan Mas. Silakan Pak. Nih Pak, pecel lelenya spesial. Oh ya nasinya ya. Ini juga nasinya. Terima kasih ya Pak. Ya. Pokoknya Pak di daerah ini yang paling terkenal. Pelanggan kita juga udah banyak. Silakan. Kayaknya lezat banget ini Bu. Iya silakan. Saya ambilin Silakan ini Pak, ya. dimakan. Tambahan. Mungkin kokokannya. Gimana Pak? Udah fotonya? Udah. Silakan dicoba. Silakan. Silakan Pak. Ini coba ya. Oh iya, baik. Terima kasih infonya ya Pak. Oh yes, mas, pinjaman kita disetujuin. Besok uangnya cair, kita bisa punya rumah. Kamu nggak usah terlalu girang gitu. Kalau cicilannya disetujuin, itu artinya tanggungan kita jadi nambah. Loh, itu kan tanggung jawab kamu mas sebagai kepala rumah tangga. Bu, kita kan punya rumah baru. Yeay, asik! Berarti aku bisa ajak teman-teman aku dong, Bu. Iya sayang, pokoknya rumahnya lebih gede, bagus. Berarti sebentar lagi aku akan punya rumah. Dan juga untung 25 juta. Asik.
Bro, tunggu. Gua barusan lihat tukang pecel lele sama istrinya lagi masuk ke bank. Kayaknya dia mau ngambil tabungannya deh. Ah, yang bener lu. Bro, buruan. Woi, baru parkir. Lu nggak tahu kita ini preman. Enggak preman di sini. Kasihan ribet. Bayar dulu, bayar. Awas lo. Udah, kamu nggak usah cemberut kayak gitu. Kan kita gagal Mas, baru aja mau beli rumah. Tunggu dulu. Siapa bilang gagal? Kamu tuh gimana sih, masih aja bercandaan? Kita kan jadi beli rumah nih Bang. Tenang. Kamu ingat gak tadi waktu di bank, aku di toilet ngapain kamu nggak tahu kan? Emang ngapain? Ini orangnya. Jangan kencang. Bang, kita jadi beli rumah. Makasih ya Bang. Iya, makanya kamu tenang aja, udah. Ya. Rumah Bang. Bang, udah gak sabar pengen pulang. Kita bisa punya rumah. Serahin dah bapak ini, serahin. Lepasin, biar langsung. Sulis! Lepasin! Lepasin! Sulis, kabur! Rampok tuh Bang, kejar dong. Udah, biarin aja. Kejar dong, rampok. Udah, biarin. Yang penting kamu nggak apa-apa kan? Bang, tapi Nggak apa-apa. Udah, Sulis, biarin tapi aja. tasnya Bang ada Biarin. duitnya. Biarin aja. Tuh kan Mas, bagus kan rumahnya kan? Aduh, aku suka banget. Lis, gimana ya? Bisa kurang nggak ya? Nggak bisa Mas, aku udah coba tawar tapi nggak bisa kurang. Udahlah Mas, bayarin aja dong, ayo dong. Nanti uangnya kepake lagi loh. Tadi aja barusan hampir kerampokan. Mas, Iya, cuman ini banyak yang harus direnovasi. udah kamu pikirin renovasi nanti aja. Kita kan pelan-pelan bisa dapat duit lagi. Ya Mas ya, yang penting ini jadi dulu. Nanti masalah pajaknya sama kontraknya nanti suaminya Mbak Yuli yang urusin. Dia kan notaris. Ayo sini duitnya mana? Duitnya mana Mas? Iya, ini duitnya. Udah biar aku yang selesaiin ya. Bener ya Mas ya, aku seneng banget sama rumah ini. Ya udah. Kita punya rumah. Ini bagian lah. Berapa nih? 20 juta. Kok 20 juta sih? Kan itu 50 juta, berarti kan kalau dibagi 2, 25 juta. Gue kurang 5 juta dong. Kan gue yang punya pembeli. Kan gue juga yang punya penjualnya. Gimana sih lo? Lo kan udah dapat juga dari kakak gue, jadi lo totalnya semua 50 juta dong. Iya namanya juga rezeki anak soleh. Ya udah terima aja, mau nggak? Nyebelin banget sih lo, Sulis. Jeng, ya ampun Jeng. Sekarang aku udah punya rumah. Besok pindah sekaligus selamatan. Pokoknya nanti yang datang ke rumah aku pasti disediain makanan yang enak-enak. Bukan nasi kotak kan? Maksud lu apa? Emang gue yang ngasih nasi kotak? Kok Desi yang marah ya? Emang aku ngomong apa sih Jeng? Nasi kotak doang. Sulis, lu demen banget ya nyari gara-gara sama gue. Gara-gara apa? Orang lu diundang aja enggak? Siapa juga yang pengen ke rumah lu najis gue nggak sudi. Ngomong jangan sembarangan aja Ngomong saya jangan sembarangan kalau ngomong. Lo mau? Iya beneran. Dasar lu. Gue heran sama lo berdua. Ada berantem kayak kucing sama anjing. Bu RT, aku kan udah punya rumah baru nih. Jadi besok selamatan. Bu RT datang ya, nanti makanannya enak, bukan nasi kotakan. Mulai lagi lu ya. Lo tuh. Diam lo. Udah berantem itu gue ceburin lo, balgramnya sekalian. Udah pada bubar deh, bubar. Datangnya ke selamatanku, enak juga kita. Oh jadi
ternyata ibu ini ibunya Mbak Sulis. Iya nak, ibu datang dari kampung baru semalam. Alhamdulillah, sekarang Sulis sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah, usaha pecel lelenya Mas Gito sukses. Aisyah ikut senang ibu. Iya, alhamdulillah. Menantu ibu yang satu itu emang getol sekali cari usahanya. Subhanallah, Mbak Sulis adalah istri yang soleha dan juga pintar mengatur keuangan dalam rumah tangga. Loh, ibu-ibu, acaranya udah mau mulai. Ayo masuk ke dalam. Ibu ngapain sih di sini? Aku tuh repot di dalam nyuguhin tamu. Ayo masuk semuanya yuk. Yuk, ibu ngapain jauh-jauh dari kampung kalau nggak ngebantuin aku? Sulis kok bicara seperti itu sama ibu? Udah bu, ayo bantuin aku bu, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, yang namanya manusia itu pasti punya kebutuhan. Kita manusia butuh sandang, papan, lan pangan. Sandang artinya pakaian, papan artinya tempat tinggal, pangan artinya sesuatu yang kita makan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar supaya rumah kita itu menjadi rumah yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Menurut aturan Islam begini. Pertama, kalau kita mau membangun rumah yang bisa jadi baiti jannati, pertama harus diperhatikan dari aspek agamanya. Rumah kudu bersih. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, an-nadhofatu minal iman, ya kan? Sembayang kalau bersih enak, kan begitu kan? Nah, yang kedua harus kita perhatikan juga dari segi aspek kesehatannya. Jadi rumah jangan terlalu rapet biar matahari masuk. Nah, kalau matahari masuk 8 enak, kita agak seger-seger dikit gitu, keluar keringet ya Bu ya. Iya. Nah, terus yang ketiga aspek sosial. Kalau kita bikin rumah juga jangan ibaratnya saenake udele dewe kalau kata orang Jawa. Jangan seenaknya diri kita sendiri. Perhatikan juga bagaimana lingkungan. Bagaimana tetangga nanti ketutup apa kagak. Bagaimana nanti tetangga kalau misalnya lewat di depan kita. Terus kemudian jalannya kita iniin. Nah ini artinya kita juga harus memperhatikan dari aspek sosial kita. Nah jadi kalau tiga-tiganya itu sudah terpenuhi dalam rumah kita. Insya Allah terwujud yang namanya kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu ada yang mau tanya barangkali? Umi, saya mau bertanya. Iya. Apakah termasuk keluarga yang sakinah apabila salah satu dari pasangannya ada yang tidak jujur, curang dan berkhianat? Pengkhianatan atau kebohongan itu merupakan sumber kehancuran. Sama-sama kita ketahui keluarga Nabi Lut hancur. Kenapa? Gara-gara pengkhianatan dari istrinya. Keluarga Nabi Nuh hancur gara-gara pengkhianatan dari anaknya. Keluarganya Siti Asia hancur gara-gara pengkhianatan dari suaminya. Jadi kalau pengen mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, ingat, satu, buang yang namanya kebohongan. Yang kedua, jauhkan dari yang namanya pengkhianatan. Gitu ya. Sulis, kamu udah tanya ibu kamu kalau dia betah tinggal sini apa enggak? Ngapain sih nanya-nanya kayak gitu segala? Ibu kan cuma sementara di sini 1-2 hari. Ngapain tanya kayak gitu? Besok juga dia pulang kampung. Enggak, aku tuh menawarin ibu supaya tinggal di sini. Ya udah, John. Sekarang lo WhatsApp si Sulis. Cepetan. Begini loh Sulis, kan mengingat usia ibu itu udah menjelang renta. Terus di kampung kan kasihan tuh ibu. Ibu tinggal sebatang kara sendirian. Jadi mendingan ibu tinggal di sini aja. Kamu tuh aneh ya. Ini rumah kan cuma 2 kamar. Ibu mau tidur di mana? Ya kan bisa sekamar sama Fidel. Aku nggak setuju ya mas. Aku mau ibu pulang kampung. Kamu gimana sih Sulis?
Itu ibu kandung kamu sendiri. Kok kamu malah keberatan ibu tinggal di sini? Ya kamu mikir dong, itu kan ibu aku. Pokoknya aku mau ibu tuh pulang. Sulis, aku lagi ngobrol sama kamu. Bisa nggak mainan HP-nya nanti aja? Iya. Tadi ngomongin apa? Makanya kalau lagi ngobrol jangan sambil mainan HP. Apa sih Mas? Segitu aja marah-marah. Aku nggak marah, cuma kita lagi ngobrolin serius nih. Ini masalah ibu kandung kamu. Udah ya Mas, mendingan kita ngobrolnya besok aja, ya? Aduh. Ibu kok lama banget sih, cuman goreng telur lagi. Sebentar lagi juga selesai, Nak. Sebentarnya ibu itu lama banget. Yaudah kalau pengen cepet kamu bantuin ibu ya. Enak aja. Yang membantu kan ibu, bukan aku. Ya Allah, kamu kok berubah banget ya, Nak? Ibu gak sangka sama kamu. Nggak usah bawel, ya. Nggak usah banyak tanya. Bukan urusan ibu. Cepet goreng tuh telur. Sulis, gak usah marah-marah sama ibu, Nak. Salah ibu itu apa sama kamu? Gak ada salahnya kan? Karena ibu udah nggak ada gunanya di rumah ini. Ya Allah. Pak, Nenek baik banget deh sama aku. Gimana kalau Nenek itu nginep aja bareng sama kita? Ayah setuju tuh, setuju. Tapi kan Nenek mau pulang kampung, Pak. Bapak. Wah, keren. Tukang pecel lele. Lu bangga? Iya, lu seneng? Kemarin lu bisa nipu gua dengan ngasih tas kosong. Iya. Tapi nggak apa-apa. Semuanya itu ada risikonya. Lu harus bayar double selama 1 minggu sekali. Gimana? Aduh bang, tolong bang jangan bang. Untuk saya cuma kecil bang. Sayanya jadi repot nanti. Pecel lele. Gua nggak mau tahu. Lu mau repot kek? Lu mau ngurusin anak lu kek? Lu mau ngurusin bini lu? Gua nggak mau tahu. Om jahat banget sih. Diam lu anak kecil, pakai bret juga lu. Bang, tolong ya. Bang boleh ambil apa aja dari saya. Tapi tolong jangan sakitin anak saya. Oh, gede juga nyali lo. Yaudah gue tampol lo aja. Sengkep belum selesai. Ingat lu. Ingat John, jangan sampai lo gagal. Lo harus pakai tuh jurus-jurus playboy cap gayung lo itu. Iya lo yang bilang gue playboy cap apa? Gayung. Daripada cap tikus mau lo. John, target kita ini lagi pegang 50 juta. Oke. Lu mendingan cabut deh. Ntar kalau dilihat kita berdua kan bubar semuanya. Yaudah, good luck. Sayangnya kamu lucu banget. Udah lama kan nungguin aku? Kangen banget sama kamu. Oh, aku juga kangen sama kamu. Iya. Bang. Kamu tau gak, tadi aku lagi ngobrol. Terus aku tuh sekarang lagi ada bisnis tuh. Bisnis apa? Ya ini bisnis investasi gitu. Nah ini profitnya tuh gede banget. Saling menguntungkan banget deh. Jadi deh ya semakin banyak kita ngeluarin dana, jadi ya semakin besar juga keuntungannya. Dan kita juga harus punya downline. Selama downline kita aktif, very good. Aku mau sih, tapi kan aku nggak ngerti downline itu nyarinya gimana.
kamu tenang aja. Pokoknya biarin aja semuanya aku yang ngatur, ya. Kamu tuh yang penting tinggal ngasih dana aja. Nah, ntar semua duitnya aku yang muterin, kamu tinggal duduk manis, terima deh tuh keuntungannya semua. Enak dong. Iya kan? Ini kamu punya nggak dana ya? Ada, aku punya kok uang. Aku punya 50 juta. Oh, 50 juta ya? Oh, bagus tuh. Lumayan loh. Ya udah kalau gitu ntar kamu transfer aja lah kok. Selain bisa memulai investasi ya, kita juga bisa berinvestasi hati gitu. Tapi ya, aku jadi bercanda mulu nih sama kamu. Sebenarnya aku tuh sayang sama kamu. Ya, tapi kan kamu itu kan ya punya suami kan. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Coba. Sulis. Bentar lagi lo akan kena batu. Nanti ya aku atur ya. Soalnya di rumah aku tuh lagi ada ibu aku, nenek lampir. Pokoknya dia cerewet banget deh. Tapi kalau gitu kamu bisa transfer dana itu biar semakin better, semakin cepat, semakin baik ya nggak sih? Ya udah, kalau gitu nanti aku kasih ke kamu ya. Tapi separuh-separuh dulu ya. Kamu lucu banget deh. Gitu. Iya, Bu. Ini Ibu tanam cabai di sini boleh ya? Iya, Bu, nggak apa-apa, silakan aja. Oh ya, Bu. Saya pergi dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Nak. Iya. Mudah-mudahan hari ini laris manis dagangannya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Ibu! Ibu ngapain di situ? Hah? Ibu lagi tanam cabai, Nak. Ya ampun Ibu! Astagfirullahaladzim. Sulis. Ibu kalau kangen sama kampung, sana pulang kampung. Jangan ngerusakin rumah aku. Siapa tahu kan cabainya manfaat buat kita juga, Nak. Ibu nih ngeyel aja ya. Udah, daripada ngeyel, Ibu ikut sama aku. Tunggu di sini. Beresin tuh. Astagfirullahaladzim. Ini pasti gara-gara preman yang tadi. Ya Allah. Mas, Loh, kok Ibu ikut nyusul ke sini? iya, Ibu itu mau bantuin kamu. Aku udah bilang nggak usah, tapi Ibu yang maksa. Ibu sakit? Enggak, Ibu nggak apa-apa kok. Ya udah Ibu, di sini bisa bantu-bantu ya, bisa bersihin meja, bersihin piring, potongin ketimun, pokoknya semua deh Ibu bantu-bantu ya. Iya, insya Allah. Kamu mau kemana? Pulang. Tunggu, apa Ibu mau ikut pulang aja? Loh, Mas, gimana sih kamu? Aku kan capek-capek kesini bawa Ibu buat bantuin kamu. Kamu malah suruh pulang. Ya udah deh, terserah Ibu aja. Ya udah Bu, aku pergi dulu ya. Ibu jangan lelet kerjanya. Udah Ibu, nggak usah terlalu capek. Yang ini biar saya aja ya. Terus Ibu ngapain nih? Ibu ambil barang-barang yang ada di situ aja. Jangan yang berat-berat. Gimana John? Udah berhasil nguras duitnya si Sulis? Ya, baru setengahnya lah. Kok setengah sih? Ya ampun Jono, lu tuh gimana sih? Cuma ditugasin gitu doang buat ngebalas kecurangan si Sulis aja lu nggak bisa. Jangan main hati dong John, kalau lu main hati aja lu jadi bego. Lu ngomong jangan sembarangan ya, dengar. Lu tuh bukan atasan gua.
Dan gue bukan bawahan lu, kita ini mitra. Kenapa jadi lo yang nyolot sih? Yang nyolot tuh lu tau gak? Lu ngomong seenaknya aja, lu jangan pernah ngomong gue bego ya, denger ya. Gue punya harga diri, lu tau. Serah lo deh. Pak, silakan dilihat dulu menunya ya. Saya tinggal dulu sebentar. Bu, cuci piringnya biar nanti aja. Biar saya aja yang ngerjain. Nggak apa-apa nih, itu banyak kamu. Ya udah, kalau ibu capek, nanti ibu istirahat ya. Ibu, Mas, Mbak, tolongin Mbak, tolongin. Mas, ibunya Mas. Aduh, kayaknya kecapean, kurang istirahat. Astagfirullahaladzim. Nenek kenapa Pak? Nek! Nenek nggak kenapa-napa kok. Nenek cuma butuh istirahat aja. Panggilin ibu kamu. Ibu nggak ada di rumah. Nek, bangun Nek! Nenek bangun! Nenek gak apa-apa kan? Gak ada yang luka kan? Enggak sayang, enggak. Fidel udah deh, gak usah khawatir ya, ini gak apa-apa kok. Ya, sayang. Berhenti di sini aja. Loh, kenapa di sini? Bukan di rumah kamu aja. Iya, tapi lihat tuh. Semuanya lagi ada di rumah. Ayo Bu, kita masuk. Iya, Pelan-pelan aja. iya, Mas. Cepetan ya. Bu, aku tinggal dulu ya. Aku mau tutup warung dulu. Iya, nah. Nggak apa-apa kan aku tinggal? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Fidel, kamu jagain nenek ya. Iya Pak. Enak banget ya. Jam segini udah nggak jualan. Hah? Alasan apa lagi? Ibu lagi sakit, Liz. Ibu sakit. Dasar ibu udah tua. Usahin aja nggak ada enak-enaknya deh. Astagfirullah. Ya udah, kalau gitu kamu jagain ibu ya. Aku mau ke warung dulu, mau tutup. Nanti setelah dari warung, kita bawa ibu ke rumah sakit ya. Nggak usah. Kamu jualan ya jualan aja. Ibu kalau sakit tidur aja. Nggak usah ke dokter segala. Buang-buang duit. Udah beli aja obat warung. Serius kamu nggak apa-apa? Cerewet kamu ya. Ibu beneran sakit? Kenapa sih ibu nyusahin aja kerjaannya? Nenek kan sakit Bu. Kamu lagi anak kecil tahu apa? Udah diam aja kamu. Urusin nenek kamu. Mas, mana hasil jualan hari ini? Liz, apa-apaan sih kamu? Mana? Udah sini ah. Mana hasil jualan hari ini? Kamu jadi kayak gini sih, Liz? Mulai saat ini, ya, setiap kamu habis jualan, kamu setor sama aku. Hah? Kamu cuma dapat segini? Emang cuma segitu, Liz, rezeki kita hari ini. Bohong. Pasti kamu umpetin kan? Hah? Ngaku aja deh. Oh, jangan-jangan kamu main perempuan ya di warung? Astagfirullahaladzim, Liz. Aku nih pulang capek kerja ya. Kamu bukannya langsung ambilin minum, malah hitung-hitungan dan curiga lagi. Aku nggak percaya ya. Pasti kamu sembunyiin. Mana coba? Kamu sembunyiin di mana sih? Liz, Bang! Liz, udah Liz. Emang hasilnya cuma segitu malam ini.
Udah aku kasih semuanya sama kamu. Kamu gimana sih? Payah banget. Capek aku hidup susah. Yang benar lain kali. Astagfirullahaladzim. Sulis, kamu gimana sih? Biasa aja lagi. Kan nggak sengaja. Beresin tuh. Ya kamu bantuin dong. Ah, Barang-barang beresin ini kan buat kepentingan kita juga. Oh, jadi udah mulai hitung-hitungan? Hah? Siapa yang hitung-hitungan? Kamu yang hitung-hitungan. Aku pulang kerja, jualan, capek. Kamu tinggal minta uang, terima setoran. Aku ini suami kamu, Sulis. Bukan pegawai kamu. Nggak usah disiarin kali. Semua juga tahu kamu tuh suami aku. Tapi sayang ya, kamu tuh terlalu miskin buat aku. Terlalu miskin. Terus kenapa kamu mau nikah sama aku? Kamu kan tahu sendiri, aku cuma usaha kecil. Usaha kecil? Hah? Kamu tuh bukan usaha kecil. Kamu tuh pedagang miskin. Tahu diri kamu. Pak, kenapa jadi pada berantakan gini sih? Nggak apa-apa, Bapak. Cuma kebanyakan bawa barangnya, jadi pada jatuh semua. Astagfirullah. Kenapa Sulis jadi begini? Udahlah, Bu, nggak apa-apa kok. Pak, aku boleh bantuin nggak? Ya, nggak apa-apa, ayo. Bu, ibu tuh harus cepet pulang kampung. Kan sayang rumah di kampung gak ada yang jaga. Ibu juga udah pengen pulang kok. Cuman Gino sama Fidel minta ibu tinggal di sini. Ibu jadi bingung. Alah, pulang tinggal pulang aja pakai repot. Ibu nggak mau mengecewakan mereka. Gito itu terlalu baik buat ibu. Sedangkan Fidel, dia pengen ada yang nemenin di sini. Alah, ibu tuh lebay. Bu, terserah ibu mau di sini atau enggak. Tapi semua ini ada biayanya, Bu. Mana uang ibu? Sini. Sini aku simpenin buat uang makan ibu. Maksud kamu apa sih, Nak? Ya untuk biaya makan ibu. Kalau ibu tetap di sini kan ada biayanya, Bu. Mana sini uangnya? Kalau nggak ada uang juga perhiasan juga boleh. Sini. Sulis, jangan Sulis. Udah, Ibu. Perhiasan kayak gini doang perhitungan banget sih. Pelit banget. Nyusahin juga. Liz, aku butuh uang belanja. Bentar ya. Kok cuma segini, Liz? Aku butuh belanja lengkap, persediaan udah habis soalnya. Emang kamu ngasih aku tadi malam berapa? Hah? Aku kan harus belanja makan. Ongkos Fidel. Mikir dong. Bukan cuma mikirin dagangan kamu. Ya udah, aku pinjam uang kamu dulu dong. Yang penting aku bisa jualan hari ini. Boleh pinjam, tapi kamu harus balikin ya. Plus bunganya. Astagfirullahaladzim, Liz. Pakai bunga segala. Aku ini suami kamu, Liz. Aku jualan buat kita. Buat kamu juga. Pokoknya kalau kamu mau pinjam, bunganya 20%. Kalau kamu nggak mampu ya udah, pinjam ke tempat lain. Ibu mau anterin aku ke sekolah kan? Aduh Fidel, kamu lagi nih. Kamu kan udah gede ya. Ngapain ibu kurang kerjaan nganterin kamu? Udah nih, kamu berangkat sama bapak aja. Terus uang LKS-nya gimana, Bu? Minta sama bapak. Ya udah, Nak. Nanti biar bapak aja yang bayar ya, habis dagang ya. Ya, Pak. Yang pinter ya. Ya, halo. Duitnya udah ada belum? Udah, tenang aja. Masih ada gelang 20 gram nggak cukup sih? Ya, itu lebih dari cukup kok. Ya udah, nanti kita ketemu ya. Udah dulu ya kalau gitu ya.
Astagfirullahaladzim. Sulis, kamu kenapa, nak? Ibu, bersihin itu, Bu. Sulis gak apa-apa, nak? Udah. Iya. Bersihin tuh. Sulis, Udah bersihin. Mas, Mas. Sulis, kebetulan kamu datang. Bantuin potong lalapan ya. Aku di sini bukan buat itu. Mana sisa belanjaan tadi pagi? Sini, setor. Nanti aja Sulis. Riz, tunggu. Mana notanya? Sulis, ntar aja tunggu dulu. Bentar lah, periksa dulu. Ntar aja dulu, nanti aja di rumah ngurusin Cuman kayak segini. gini. Enak banyak orang itu. Ntar. Gak ada ntar. Kan aku udah bilang, tiap hari kamu setor sama aku. Jangan macem-macem ya, nanti diumpetin lagi sama kamu. Iya tahu. Ntar kan bisa dibicarain di rumah ya. Sulis nggak enak dilihat pembeli. Kamu bantuin. Bodoh amat. Liatin juga. Bodoh. Loh sih. Hai. Langsung pergi aja yuk. Mau kemana kita? Udah kemana aja, kalau perlu kita nggak pulang. Ya, udah deh, kamu nggak usah bawel. Yang penting aku kasih semua yang kamu mau. Oke, yuk. Oke. Sulis, Ibu, mau kemana kamu? ini aku ada urusan sama kawan aku, Bu. Ibu mau kemana? Ibu mau ke warung. Bahaya nih kalau gue galakin. Ibu kenapa nggak istirahat aja sih di rumah? Udah Ibu pulang aja ya. Ya Bu ya. Tapi Bu, jangan bilang-bilang sama si Mas ya. Ya Bu ya, aku ada urusan nih sama kawan aku ya Bu. Ya Bu, Ibu pulang aja ya. Kalian mau kemana sih? Ada deh Bu, pokoknya aku ada urusan ya. Jangan bilang-bilang ya Bu. Sulis, kamu dari mana? Semalaman nggak pulang. Aku nginep di rumah temen. Tunggu dulu. Jawab pertanyaan aku. Kamu sebenarnya dari mana? Kamu nggak denger aku tadi ngomong apa? Hah? Kamu tuli. Sulis! Aku ini suami kamu yang syah ya. Jadi apapun yang kamu lakuin, kamu harus izin sama suami kamu. Oh, jadi karena kamu suami aku nggak bebas lagi. Iya. Iya, kamu nggak ada kebebasan. Aku kepala keluarga di sini. Aku muak sama aturan kamu, ha? Aku bosen. Aku pengen bebas lakuin apa yang aku mau lakuin. Istighfar, Sulis! Oh, astagfirullahaladzim. Puas. Ibu, gak usah ikut-ikutan. Laki-laki rewel kayak gini dibelain. Udah Bu, biarin aja. Nanti kita tanya lagi. Kamu kan nakal. Nakal apa sih? Jangan nakal. Kan kamu duluan yang mulai. Makanya kalau udah dimulai apa-apa tuh harus diterusin. Kalau nggak kan ntar malah ketabrak di jalan. Tapi kalau diterusin, kalau nggak waspada, nanti celaka. Kamu bikin aku gerak. Sulis! Ibu mau bicara sama kamu.
masuk. Ibu masuk. Sulis, bentar ya sayang. Apa sih, Bu? Apa? Begini kejadian. Ibu ngerti sekarang. Kenapa kamu keberatan kalau ibu tinggal di sini? Supaya kamu bisa bebaskan dengan laki-laki lain. Di saat gitu suami kamu berjualan di luar sana. Sadar, Suli, sadar. Kamu itu istrinya Gito. Ini yang aku gak suka soal ibu ya. Ibu itu terlalu cepat ngambil kesimpulan. Aku gak ngapa-ngapain kok, ngobrol doang. Hah? Tapi semua yang kamu lakukan itu gak pantas. Gak pantas dilihat orang. Sulis, kamu udah bukan gadis mulia lagi. Udah gak pantas lagi kamu bercandaan dengan laki-laki lain. Dosa, Nak. Dosa besar itu kena ancam kamu nanti. Udah. Aku muak dengan ceramah ibu. Dari kecil, aku selalu dicecokin dengan nasihat yang itu aja. Aku muak, Bu. Ibu harus tahu. Ibu itu tinggal di rumah aku. Numpang. Jadi sekarang ibu yang ikutin aturan aku. Ngerti? Tega ya. Tega kamu sama ibu, Nak. Ini ibu kandung kamu sendiri. Tega? Ibu yang tega sama aku. Hah? Aku ini mau senang, Ibu. Kenapa Ibu merusak kesenangan aku? Aku pengen bebas. Aku pengen ngelakuin apa yang aku ingin lakuin. Ngerti gak sih, Bu? Ngerti gak? Kenapa Ibu gak mau ngerti? Kenapa? Sekarang kamu pergi. Pergi! Sulis. Nenek cerewet. Pergi gak? Kamu ngerti ya? Sulis. Ibu! Ayo! Sulis. Astagfirullahaladzim. Nih, Ibu. Kalau Ibu mau tinggal di sini, Ibu ikut aturan aku dan jangan bilang-bilang sama Mas Gito. Gimana ibu bisa diam? Kalau ibu melihat pengkhianatan di mata ibu sendiri. Ya udah terserah. Kalau kayak gitu Ibu pergi dari sini. Pergi. Sulis. Tega kamu sama ibu, Nak. Tega. Ini ibu kandung kamu sendiri. Tega? Hah? Ibu yang maksa aku kayak gini. Ini semua gara-gara Ibu. Bawa semua milik Ibu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku nggak sudi. Pergi. Nenek jangan aku nangis, Nek. Ibu kenapa jahat sih sama Nenek? Fidel, sini kak, sini. Nggak apa-apa, saya nggak mau. Sini. Fidel, sini. Sini nurut sama Ibu. Sini. Sulis. Nggak mau, Bu. Fidel, kamu itu anak mana? Diam. Ibu pergi sekarang. Pergi. Jangan, Nek. Jangan pergi, Nek. Udah, Fidel, ayo. Nek, jangan pergi. Fidel, ayo. Masuk. Uangnya pas ya? Iya, makasih ya. Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Mana duitnya? Kamu main ambil aja sih, Lis. Nanti kan kamu umpetin lagi. Tiap hari setoran. Lis, kebetulan kamu di sini, bantuin aku ya. Bantuin kamu. Aku di sini mau ngomong. Aku minta rumah baru yang lebih gede. Maksud kamu, Sulis, kita baru beberapa bulan ya tinggal di rumah itu. Dan sekarang kamu udah minta rumah baru. Memang rumah yang sekarang kenapa? Ya karena rumah kita itu kecil, sempit. Aku nggak leluasa, apalagi ada ibu. Kecilan. Emang beli rumah nggak pakai duit? Sulis, aku ini cuma pedagang pecel lele. Dan kita banyak cicilan yang harus dibayar tiap bulannya. Ya kamu cari dong tambahannya. Lagian kan gampang, jual aja rumah yang itu. Nanti kita beli lagi rumah yang baru. Yang lebih gede, pokoknya aku mau yang lebih gede. Nggak semudah itu, Sulis. Enggak, aku mau beli rumah baru. Kita jual rumah itu. Astagfirullahaladzim.
kan ibunya Sulis. Bu. Bu. Ibu ini ibunya Sulis kan? Iya, Nak. Perkenalkan. Saya Yuli. Saya temannya Sulis. Enak ya, Bu ya? Anaknya ibu itu sekarang banyak sekali uangnya. Biasa aja kok, Nak. Biasa aja. Biasa aja gimana, Bu? Ibu nggak tahu. Sulis itu baru dapat uang 50 juta dari hasil jual rumah. Ibu kaget ya? Hah? Ya sudah. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Nida? Bapak! Nida? Kamu di dalam, Nak? Iya, aku udah di dalam, Pak, bukain. Bapak! Kamu kok bisa kekunci di dalam? Nenek, Pak. Kenapa nenek, sayang? Nenek disuruh pulang kamu sama ibu. Astagfirullahaladzim. Mana ibu kamu? Gak tahu katanya mau pergi kemana. Ya udah kita nyari nenek sekarang ya. Kasihan nenek kamu nggak ada uang. Ayo. Serahin gak lo? Serahin lo? Jangan. Serahin! Tolong, jangan. Aduh, Nida, itu nenek. Nenek! Ibu nggak apa-apa, Bu. Nenek nggak mau kayak dia. Bu. Ya udah, Bu. Ayo kita pulang yuk. Iya, Nek. Kita pulang yuk. Ayo, Bu. Kita pulang. Kita pulang sekarang yuk. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberikan orang-orang yang baik buat hamba. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ayo, Bu, kita pulang. Ini sisa yang 25 juta. Kan aku waktu itu udah kasih yang 25. Jadi totalnya udah 50 ya modal aku. Aduh, udah deh, kamu gak usah khawatir ya. Tenang aja. Kamu nggak macem-macem kan sama aku? Oh my god, sayang. Hehehe, sini. Hey, denger ya. Aku itu sayang sama kamu. Masa iya sih aku macem-macemin kamu? Ya, kamu tenang aja. Ya, percayalah sama aku lah. Ya. Coba sih kamu kayak gitu. Aduh, kok dari aku sakit ya? Kamu baru digituin aja maksudnya langsung sakit sih. Enggak, aku serius, ini sakit banget. Al ntar juga hilang.
Ya udah deh, aku kayaknya harus pulang. Soalnya aku tadi bilang cuma belanja doang. Lagian aku nggak enak badan. Beneran nih. Kamu cariin aku taksi ya. Aku teleponin ya. Tunggu ya. Dari mana aja kamu? Sialan, aku harus sandiwara nih, biar nggak jadi masalah. Dari mana kamu? Ibu, aduh alhamdulillah ibu. Aduh untung ibu baik-baik aja. Ibu aku khawatir banget bu. Maafin Sulis bu. Aku stres banget ibu, aku sampai nggak kontrol. Maaf ya bu. Aku nggak maksud bu setega itu sama ibu. Kamu kenapa tega sih usir ibu? Aku minta maaf mas. Aku nggak kontrol. Aku kelepasan. Nggak mungkin kan? Aku tega ngusir ibu kandung aku sendiri. Ya udah, tolong jaga sikap kamu dan emosi kamu ya. Ibu, Sulis minta maaf ya Bu. Sulis hilaf. Ibu mau kan maafin Sulis? Maaf ya Ibu. Ibu. Kalau aja aku nggak ada maunya, males banget aku minta maaf kayak gini. Sulis. Apa? Ibu mau ceramah lagi? Ceramah aja. Sekarang Sulis dengerin. Ceramah aja. Yuli sudah cerita semuanya sama ibu. Yuli ngomong apa? Tentang rumah ini. Tega ya, kamu bohongin Gito suami kamu tentang harga rumah ini. 50 juta. Itu uang yang banyak, nak. Kamu kemanain uang sebanyak itu? Ibu mau ngomongin uang? Iya. Hah? Kenapa? Ibu mau minta bagian? Hah? Ngomongin uang? Ibu butuh uang? Ibu mau minta duit sama Sulis? Hah? Iya. Hah? Jadi ujung-ujungnya soal uang kan? Soal uang. Keterlaluan. Kenapa, Bu? Mau tampar Sulis? Hah? Hah? Mau tampar? Tampar aja nih. Tampar. Hah? Hah? Nggak berani kan? Tahu deh. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni kesalahan hamba selama ini. Bukakanlah pintu hati Sulis, agar dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ampuni dia ya Allah. Mas, gak apa-apa, Mas. Sebaiknya kita bawa aja ke klinik terdekat. Nggak apa-apa, saya cuma lecet sedikit kok. Ini mah mesti diobatin, Mas. Tolong ambil obat merah tuh. Iya. Mas, udah enakan, Mas? Iya, makasih ya. Mas, rumahnya di mana? Biar kita antar aja. Iya, Iya Mas, dianterin aja Mas.
Udah nggak usah repot-repot. Ya sebaiknya kita antarin aja mas. Nggak apa-apa, saya bisa jalan Ya, sendiri. nggak apa-apa, Mas. Udah anterin aja. Teman-teman bantuin. Kita anterin aja, kasihan. Udah anterin. Aduh, iya mas. Makasih ya mas ya, udah dibantuin. Iya, nggak apa-apa, Mas. Mau mampir mas? Nggak usah mas, pamit dulu ya. Ya, makasih mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor siapa itu? Sulis! Mas, kamu udah balik? Apa-apaan, Bu? Siapa dia? Dia saudara aku. Ya mas, saya cuma saudaranya mas. Kamu kenapa sih kamu gak percaya? Hah? Kamu udah mulai curiga ya sama aku? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Aku habis kecelakaan dan pulang-pulang ternyata kamu malah... Oh, jadi sengaja kamu mata-matain aku? Iya kan? Bilang aja. Terlaluan Sulis ya. Kamu berkhianat sama aku ya? Jawab. Siapa kamu? Saya John mas, saya saudaranya mas. Jawab yang jujur. Saya udah jujur. Dia pacar aku. Keterlaluan Sulis. Kamu cepetan pergi dari sini. Pergi! Biar aku yang jelasin. Kamu yang akan pergi. Asal kamu tahu, aku nggak pernah cinta sama kamu. Cinta aku cuma sama dia. Aku nggak mau lihat kamu lagi ya. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Sekarang cepetan pergi. Oke. Jangan pernah kamu cari aku lagi. Ingat. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu jangan pergi. Sulis, kenapa jadi begini, Nak? Sadar, Nak. Istighfar, Nak. Istighfar. Ibu, aku nggak peduli. Ibu pedulin aja tuh menantu ibu. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa? Bapak sakit ya? Bapak kenapa? Enggak, udah. Papa nggak apa-apa kok. Kamu tenang aja ya. Kalau nggak apa-apa, kenapa bapak kayak kesakitan gitu? Nggak apa-apa, nah ini luka kecil aja, cuma lecet sedikit. Udah, ini karena ketarik aja, jadi agak sakit sedikit. Terus ibu kemana? Kok ibu tadi pergi? Fidel, sayang. Ibu perginya cuma sebentar aja kok, Nak. Sebentar lagi juga pulang. Ibu kompres ya. Nggak usah, Bu. Udah, Bu. Jadi ngerepotin Ibu. Kalau kamu gak sakit, kamu juga gak akan pernah ngerepotin Ibu. Justru Ibu yang harusnya minta maaf sama kamu, tuh. Ibu minta maaf soal apa, Bu? Soal Sulis. Udahlah, Bu. Biarin aja, Bu. Saya udah ikhlas. Terserah dia mau ngapain, Bu. Keluar, Bu! Bu Sulis, keluar, Bu! Keluar, Bu Sulis! Bu!
Sulis keluar! Kalian ini siapa ya? Kami korban penipuan Bu Sulis. Kami datang untuk minta ganti rugi. Kalau tidak, kita akan melapor kalian ke polisi. Tunggu. Bisa nggak urusannya ditunda dulu? Karena kita lagi kena musibah. Dan Sulisnya lagi nggak ada di rumah. Pokoknya harus sekarang. Kalau Mas dan Ibu nggak bisa bayar, kita sita barang-barang di dalam. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kira-kira berapa yang ditipu Sulis? Masing-masing dari kita 5 juta. Astagfirullahaladzim. Mas, maaf Mas. Kalau uang segitu kita nggak ada sama sekali Mas. Ayo kita sita barang berharga. Ayo. Jangan. Ger. Pada ngapain ini? Om, jangan. Om, jangan om. Ini TV saya om. Udah biarin. Diam kamu. Ini urusan orang dewasa. Cukup ya. Kalian boleh ambil barang-barang kami. Tapi jangan kasar sama anak saya. Om jahat banget sih. Dasar maling. Biarin lah mereka pergi. Udah. Sulis betul-betul keterlaluan. Udahlah Bu. Ini emang udah jadi takdir kita. Tapi toh, ibu kecewa sekali sama Sulis. Sangat kecewa. Udahlah Bu. Semoga Sulis secepatnya bisa disadarkan oleh Allah. Kita doakan aja ya Bu. Tuh. Kalian ngapain bawa TV sama bed cover? Hah? Kan tadi Mbak yang nyuruh. Terus Sulis ada nggak? Nggak ada Mbak. Ya ampun, lo tuh gimana sih? Kalau emang Sulisnya nggak ada, ngapain juga lo bawa barang-barang ini? Aduh, bisa gue yang punya salah sama Mas Gito. Ya, jadi gimana nih Mbak? Apa barangnya kita balikin lagi? Terus kita bilang kalau Mbak yang suruh gitu. Jangan. Ini bahaya. Yaudah sekarang lo bawa aja barangnya ke mobil. Cepetan. Lo bawa. Tar. Aduh, gue ini sebenarnya keselnya sama Jono. Jono itu harusnya buat perangkap sama Sulis, tapi dia malah keperangkap sama Sulis. Aduh, Lumrah Mbak, wanita cantik mah. Udah, pergi. Bawa barangnya. Mana sih nih? Maaf Pak, untuk pembayaran bulan ini saya sedikit telat karena kondisi saya lagi sakit Pak. Maaf Pak, bukan hanya bulan ini aja. Bapak sudah nunggak 5 bulan dan ini sudah masuk bulan yang ke-6. Maksudnya Pak? Semenjak awal pinjaman, Bapak belum pernah mencicil sekalipun. Astagfirullahaladzim. Kami memiliki data yang cukup Pak. Tunggu Pak. Enggak Pak, ini nggak benar. Saya selalu bayar cicilan tepat waktu kok Pak. Bapak membayarnya sama siapa? Ya, saya kasih ke istri saya, Pak. Maaf, Pak. Mungkin begitu tidak pernah membayarkan uangnya kepada pihak bank. Ini kami hanya menjalankan tugas saja, Pak. Saya jadi nggak tahu harus gimana lagi nih, Pak. Saya jadi bingung ini, Pak. Maaf, Pak. Rumah ini harus kita sita, Pak. Ibu, maafin Gito ya. Gara-gara Gito, Ibu jadi menderita kayak gini. Enggak, Nak. Justru seharusnya ibu yang minta maaf sama kamu. Sulis itu anak ibu. Tapi dia sudah membuat kalian menderita. Pak, ibu jahat ya Pak? Enggak, Nah. Ibu nggak jahat kok. Ibu cuma salah langkah aja. Ayo, Nak, kita pergi. Rumah ini bukan rumah kita lagi. Fida sayang. Maafin nenek ya, Nak. Di usia kamu yang masih kecil ini kamu harus menderita. Maafin nenek sayang. Maafin nenek. Pak, kita mau kemana? Bapak nggak tahu mau kemana lagi, Nak, kita.
Yang penting kita pergi dari sini. Pokoknya, Ibu janji sama kalian, Ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Iya, Nenek nggak akan ninggalin kamu, Nak. Enggak. Ayo Bu, kita pergi. Ayo. Hidup sama Nenek ya. Bismillah. Jadi gini ya rasanya kalau punya uang banyak. Enak kan? Kita bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Kamu kenapa? Jah, ini kok hati aku sakit banget. Mas, kok tiba-tiba pingsan? Wah, dokter aja, Mas. Masuk ke dokter aja, bawa langsung, Mas. Nak, kamu naik aja. Ya, jangan capek. Ayo pelan-pelan. Bisa, Nak? Bisa? Sip. Nah, gimana? Bapak tahu aja kalau aku capek. Tahu dong. Ayo. Bapak tunggu di sini aja ya, Pak. Iya. Ya. Sekarang duduk sini dulu ya. Duduk sini. Ya, duduk dulu. Nah, sementara Ibu sama Fidel di sini ya. Nggak apa-apa kan, Bu ya? Iya, Nak, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Ibu sama Fidel di sini. Saya mau cari kontrakan dulu. Saya mau cari kontrakan yang lama. Takutnya kalau langsung ke sana udah ada orang yang ngisi. Iya, hati-hati ya, Nak ya. Iya. Jangan lama-lama ya, Pak. Iya, tenang aja. Ayah segera kembali kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya. Permisi. Iya. Apakah Anda suaminya Ibu Sulis? Iya. Bukan dok, bukan. Kalau begitu boleh saya meminta tolong untuk Anda menghubungi keluarganya Bu Sulis. Baik. Kalau begitu silakan Anda ke ruangan administrasi untuk segera mendapatkan kamar perawatan. Baik dok. Tapi boleh saya ketemu Bu Sulis? Maaf, untuk sementara tidak bisa karena Ibu Sulis menderita iritasi hati. Takutnya Ibu Sulis tidak kuat menahan rasa sakitnya. Dan tadi sudah kami berikan tindakan pertama biar dia bisa beristirahat. Baik dok. Ya, permisi. Gitu. Gimana, Nak? Udah dapat kontrakannya? Kontrakan yang lama udah diisi sama orang, Bu. Dan tadi aku coba keliling cari kontrakan yang lain, nggak ada yang kosong. Ya udah, kalau gitu kalian ikut ibu saja pulang ke kampung. Maaf Bu ya sebelumnya,
kalau memang ibu mau pulang kampung, nggak apa-apa. Ibu silakan aja pulang kampung. Daripada ibu di sini, kan ibu jadi menderita gara-gara saya. Lagian tadi saya juga dapat pinjaman uang dari teman. Kalau memang ibu mau pulang kampung, saya ada uang buat transportnya. Gitu. Ibu ngerti nak maksud baik kamu. Tapi ibu nggak tega kalau harus tinggalkan kalian. Tapi juga kalau buat pulang bertiga juga uangnya nggak cukup. Jadi... Yaudah gini aja deh nak. Gimana kalau uang yang ada dipakai aja buat buka warung? Iya, saya setuju, Bu. Saya setuju. Iya kan? Iya, benar. Kasihan deh pasien ini. Dia tuh kemarin ditinggal sama suaminya yang nganterin dia ke sini. Kayaknya dia bukan suaminya dah. Pasti dia selingkuhannya. Buruk sangka aja sih kamu. Iya, aku yakin. Lihat aja. Wanitanya kayaknya berdosa dah. Lihat aja, dia seperti mau meninggal tapi tidak bisa meninggal. Maksud tahu kamu. Bener tahu. Enggak lah. Mbak, ya. Maaf, Mbak mengenal pasien yang bernama Sulis? Sulis? Boleh dilihat Mbak, mungkin Mbak mengenal. Ini fotonya Mbak. Mbak kenal? Astagfirullahaladzim, Mbak Sulis. Iya, saya kenal Sus. Iya Mbak, jadi pasien yang bernama Sulis sudah 5 hari dirawat di rumah sakit ini. Dan tidak ada keluarga yang datang untuk menjenguk. Terakhir ada pemuda yang menemani Mbak Sulis, tapi pemuda itu sekarang sudah pergi Mbak. Kalau gitu Sus boleh tunjukin di mana kamarnya, saya mau lihat. Astagfirullah. Mbak Sulis. Mbak Sulis masih ingat saya? Saya Aisyah. Saya anaknya Umi. Mbak Sulis bisa dengar saya? Mbak. Beginilah keadaannya Mbak. Sudah beberapa hari keluarga tidak datang untuk menjenguk. Astagfirullah. Ini dari pihak rumah sakit khawatir akan terjadi sesuatu pada pasien. Secara medis, pasien sudah tidak bisa untuk tertolongkan. Tapi sepertinya nyawanya tertahan, Mbak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini, Neng? Kami khawatir pasien meninggal dan keluarga tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu kenapa sampai sekarang nyawanya masih tertahan. Saya kasihan melihatnya. Masya Allah. Mungkin ada yang mau diomongin kali, sehingga nyawanya tersendat begini. Kasihan sekali Umi, Mbak Sulis. Sepertinya dia sangat menderita. Bagaimana Umi supaya dia bisa mengakhiri penderitaannya? Kita berdoa. Dan kalau menurut Umi, lebih baik keluarganya dikasih tahu. Semuanya, terutama suaminya sama ibunya. Mbak Sulis? Mbak Sulis? Mbak? Mbak? Alhamdulillah, Neng sudah bisa bicara. Sabar ya, Neng. Sulis, kenapa jadi begini, Nak? Ini sedang ibu. Alhamdulillah, ini keluarganya udah pada ngumpul. Mau bicara apa, Neng? Silakan.
Mas gitu. Iya sayang. Iya sayang, aku udah maafin kamu. Ibu sudah maafin kamu. Sayang. Sulis. Sulis banyak salah. Ibu. Istighfar. Dari situ. Iya. Mama sayang. Vida. Istighfar. Iya, Nda. Sulis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu jangan pergi, Ibu. Insya Allah, Neng Sulis ini termasuk wanita yang dirindukan oleh surga. Karena sebelum wafatnya sudah minta maaf kepada orang tuanya dan keluarganya. Sebab syaratnya bertobat itu kalau dosa kita sama Allah cuma 3. Tapi kalau sama sesama manusia, terutama kepada orang tua, itu syaratnya ada 4. Dan insya Allah tobatnya Neng Sulis Allah terima. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.